ya. Jadi Selama saya menduga, mohon maaf Pak Sudis, kalau saya menduga ada satu permainan sindikat yang dilakukan oleh oknum provinsi. Kalau memang ini terjadi, kewenangan terjadi macam begini. Mengapa? Ketika ini ada Bagaimana kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Sumbawa Barat dalam mengatur perusahaan maupun tenaga kerja di wilayah KSB? Kepala Dinas siap. Kerja Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih Pak Edi dan kawan-kawan. Jadi terima kasih, ini semangatnya luar biasa. Artinya kan ada kepedulian kita terhadap daerah ini, baik itu kehidupan keseharian masyarakat kita. Bapak mengkopi itu semua, termasuk di dalamnya tenaga kerja. Memang tenaga kerja ini kalau seperti saya bilang tadi bahwa kita ada di role kewenangan kita, substansinya di situ dulu. Bahwa kewenangan itu ketika berbicara tenaga kerja ada aturan kita yang membatasi. Ya. Pertama, kalau berbicara tentang safety, berbicara tentang pengawasan, itu kewenangannya ada di provinsi. Terhadap pelanggaran yang Bapak sebutkan tadi itu ada, semuanya ada di provinsi melalui UPTD Pulau Sumbawa. Nah, tetapi yang komitmen kita sesuai dengan instrumen perda kita, wajib tenaga kerja lokal itu adalah 50-50. Sekarang dengan Perbup terbaru, Perbup 15 2023 tentang pembangunan sumber daya lokal itu mengarah ke 60%. 60% itu adalah di sektor tenaga kerja non skill, itu adalah lokal. Kita mau ngecek itu. Nah, sehingga semangat kami hari ini dan sudah berjalan di 3 minggu ini sejak kami dilantik, kita dalam des ulang semua perusahaan yang terdaftar yang menjadi mitranya aman itu kita panggil semua, Pak. Kita panggil semua untuk memastikan jumlah tenaga kerjanya. Apakah yang memanggil tidak melakukan langsung cross check lapangan? Semua. Belum kita mau cross check ke lapangan. Secara administrasi dulu kita bicara administrasi. Minta datanya dulu. Ada berapa karyawannya, ada berapa yang lokal, berapa jumlah yang di luar, berapa yang non skill, berapa yang semi skill, berapa yang skill. Sehingga begitu dengan data ini baru kita bisa turun lapangan untuk memastikan bahwa data ini benar dan tidak. Ini sedang kami lakukan dan ini sudah berjalan Pak 3 minggu. Termasuk perusahaan yang Bapak sebut itu adalah undersnya JGC. Itu ada 9 perusahaan Pak, salah satunya adalah perusahaan yang Bapak sebut tadi. Dan mereka sudah komitmen kami akan segera memberikan data. Database kami itu butuh itu. Sehingga kita diminta untuk kasih waktu seminggu. Mohon maaf Pak Kadis, mengapa begitu lama merespon persoalan ini? Sementara ini kan saya kan dari kerabatnya mereka sendiri yang akan mengadu kepada saya, Pak. Mengapa kita lokal dirikan? Betul. Di PT tempat saya bekerja sudah 600 karyawan. Itu pun yang non skill yang di luar daerah. Sementara karyawan lokalnya 100 lebih sedikit. Bukan. Gini, itu bahasanya mereka berikan. I don't. Tapi kan posisinya jangan berbahasa anak tiri sesama karyawan. Ini kan juga tidak. Itu bahasanya. Dia anak tiri kan maksudnya karyawan lokal. Iya, karyawan lokal. Begini. Kita luruskan. Itu makanya artinya bahwa tidak kemudian kita abai itu persoalan. Kita tetap memantau. Makanya saya bilang batasan, kita punya batasan Pak. Yang melakukan pengawasan itu adalah provinsi. Iya, itu yang kami terputus informasi terhadap itu. Kalau dulu kewenangan di sini Pak, kita enak kita mau pergi provinsi. Iya, begitu diambil provinsi, udah dibatasi kita pengawasan mau masuk ke dalam. Jadi ada yang salah di provinsi itu kalau gitu. Keterbatasan tenaga mereka. Satu provinsi itu kami ketemu terakhir ya di Kejaksaan di kegiatan rakor kepatuhan untuk BPJS Kesehatan saat itu. Bilang mau provinsi kok susah sekali sih kita koordinasi. Sebenarnya kami nggak punya orang, cuma berdua mau mengurus Pulau Sumbawa katanya. Nah, Pulau Sumbawa kita tahu keterbatasan itu. Polisi 60-40 kewenangan provinsi atau kabupaten? Itu loh. Itu kan lokal. Itu kan berbicara tentang tenaga kerja
makanya ini kan bicara tentang ini Pak, Ya, ini tentang kan pengawasan. saya fokus kepada tenaga kerjanya dulu ini. Oh gitu. Saya fokus pada tenaga kerjanya yang komitmen awal sesuai pernyataan Pak Bupati Pak Sekda 60-40 itu. Dulu sampai 80 saya. Jadi begini, Ya kan? 60-40 benar. Ini adalah salah satu ikhtiar kita, Tapi itu ya terlepas dari di luar ketebasan kita Pak, yang tidak. Contoh tadi malam saya ketemu kasus tadi malam saya ketemu di kapal Pak. Di kapal. Perusahaan membawa orang dari luar. Itulah persoalannya. Iya, kenapa dia dibungkus ini dengan kebutuhan skill Sementara yang tidak bekerja tersedia, tidak skill, Pak. tidak tersedia di kita gitu loh. Nah inilah semangat yang ingin kita perbaiki Pak, semangat satu pintu itu. Ketika berbicara lokal maka harus diperlakukan khusus buat lokal gitu loh. Jangan kemudian kita butuh tenaga skill yang dipersyaratkan 5 tahun, ya nggak ada lah di kita. Makanya yang dipekerjakan sebagian dari sana, yang di PT yang saya sebutkan itu tenaga luar, tapi kebanyakan non skill. Sementara kita bicara skill. Itu makanya kami sedang mencari data itu Pak Nas. Menurut Pak Edi, laporan orang dalam bahwa Ada ada 600 orang, hanya 100 lokal. 100 lokal. Kita cek dulu, sudah. Makanya saya bilang, kita nggak bisa menindak Pak, nggak bisa kita beri sanksi. Karena dibatasi kewenangan itu, gitu loh, yang saya bilang. Jadi kalau hanya Anda bisa menindaknya sebatas sanksi, Bapak apa gimana ya? Hanya sebagai formalitas saja dinas Wah, kerja. bukan formalitas Pak. Ini Dalam menyelesaikan masalah, tapi tidak bisa bertindak kalau gitu Pak. Izin Pak Kadis, saya runut sedikit. Pak Edi, ya, biar kita Ini saja. Oke. Supaya jelas saja, nanti kan ini kebetulan Iya. menjadi pembelajaran penerangan buat kita semua. Yang disebutkan ini harus ada beda dua hal, Pak. Yang pertama adalah mekanisme perekrutan yang disebut di dalam Pergub 15 terakhir kita ini, Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2022 itu tentang pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kita maksud sumber daya lokal itu adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, sifatnya ini memang mengupayakan direkrutnya karyawan untuk yang posisi non skill dan semi skill itu prioritinya adalah 60-40. Kita berbicara sumber daya manusia, termasuk satpon Pak, pemberdayaan misalnya ada kontraktor lokal itu kan, ada material yang digunakan dari lokal kita KSB maksudnya. Tetapi tentunya kita berpikir juga bahwa kebutuhan perusahaan itu harus juga memenuhi standar. Dan yang menggunakan ini usernya yang menjadi pengguna adalah perusahaan Pak. Supaya tidak salah kaprah, kita sebutkan lokalnya sebagai begaining, tetapi kita menabrak aturan gitu. Kenapa tadi disebutkan oleh Pak Kadis bahwa kita semi skill yang dibawa dari luar itu disebut skill. Kalau kita cari umpamanya ahli daripada teori tambang, tapi kita nggak punya di sini. Apakah perusahaan itu harus nunggu sampai tamatan kuliah dari anak-anak KSB itu ada berhenti mereka beroperasi? Kan enggak. Ini masalah perekrutan supaya bisa kita bedakan. Yang menjadi maksudnya Pak Kadis tadi, perusahaan ini sedang dides untuk memberikan data kepada kami pemetaan ketenaga kerjaannya, termasuk jumlah karyawan yang sedang berjalan di tingkat mereka. Itu kira-kira penjelasan yang paling anunya ya. Yang kedua yang Bapak tanyakan itu adalah terkait hubungan kerja orang-orang di dalam. Hubungan kerjanya tetap menjadi kewenangan bidang hubungan industrial, tetapi masalah penindakannya dulunya iya di kabupaten kota. Hari ini untuk penindakan dalam hal pengawasan itu menjadi kewenangan daripada provinsi melalui UPTD pengawasan, dan ketiga yang adanya di Sumbawa. UPTD dia bentuknya pengawasan 10 Sumbawa. Kami seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kadis sudah menanyakan beberapa kali, bahkan Bupati Sumbawa Barat sudah bersurat kepada gubernur supaya ditempatkan, mau bahasanya pos kah, kantor cabang kah, unit kah namanya. Itu suratnya tahun 2023 Pak ya. Kita sudah follow up dan saya ketemu langsung dengan Biro Komunikasi Pimpinan daripada Pak Gubernur saat itu, disampaikan bahwa kami ini objek vital nasional loh, Sumbawa Barat ini mesti ada. Kita kan nggak mau menegakkan aturan. Mungkin Pak Edi berpikir bahwa apa sih gunanya, tadi saya dengarnya sampai nggak bisa menindak. iya Hanya dijadikan formalitas dinas bisa dibatasi kewenangannya diambil oleh
provinsi tindakannya ini kan sangat tidak, sementara urusannya kan di sini. Iya. Ya kan? Masalahnya di sini. Mengapa tidak dibuat posko pengaduan perwakilannya di sini? Kalau mengadu boleh, Iya, mengadu tapi kan boleh, Pak. Betul. Mengadu Jadi boleh. pengawasannya ini yang saya Tidak, bilang. ya. Jadi Selama saya menduga, mohon maaf Pak Sudis, Iya. kalau saya menduga ada satu permainan sindikat yang dilakukan oleh oknum provinsi. Kalau memang ini terjadi, kewenangan terjadi macam begini. Mengapa? Ketika ini ada masalah yang sangat krusial, kabupaten karena dibatasi oleh kewenangan tidak bisa mengambil satu tindakan, fatal itu. Kasihan Pak kita. Provinsi kan soal lepas tangan, ada masalah lagi kabupaten. Kemudian dia mulai lepas tangan. Enggak juga. Bukan permasalahan yang dilepas tangan. Kami ini secara birokrasi kan, secara birokrasinya dulu Pak Edi, ini kita bicara ini begini. Tataran kami di dalam birokrasi tentu memenuhi kaidah-kaidah daripada norma kami. Betul. Norma kami di dalam birokrasi. Contoh, saya mau lakukan tindakan, sementara kewenangan itu dibatasi. Apa saya tidak menjadi masalah gitu, menegakkan aturan, tapi saya langgar aturan kewenangan itu. Makanya itu ya persoalannya kan, karena dibatasi kewenangan itu. Iya, Pak Kadis. makanya tadi saya bilang solusi kita batasi dulu tentang kewenangan itu gitu loh. Oke lah, ketika ditemukan data yang diberikan oleh perusahaan, semua perusahaan ya, Iya. ini loh jumlah tenaga kerja kami sekian, tenaga lokal sekian, skill sekian, semi skill sekian, Iya, oke. ya kan? Setelah dicek di lapangan tidak sesuai data yang diberikan oleh perusahaan dengan fakta lapangan, apa yang akan dilakukan oleh dinas tenaga kerja ketika tidak sesuai? Seandainya laporannya saya ikuti aturan 60-40, ternyata faktanya lebih banyak orang luarnya. Ya. Ya beli kita bisa 10% aja yang bekerja lokal, yang lainnya 90%. Apa yang bisa dilakukan oleh dinas? Makanya ini yang sedang kita lakukan pendataan itu, pemetaan itu. Sehingga kalau terjadi seperti itu, maka kita akan koordinasi lagi dengan, nggak bisa kita nggak mungkin kalau ketahuan hari ini misal dia dominan orang luar lalu kita memulangkan orang, nggak mungkin Pak. Ini diskriminasi namanya. Ya. Tapi minimal ada tindakan. Oh ya, tindakannya kalau mau tidak mau. Langkah-langkah, bukan tindakannya, tidak langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Itu salah satu langkah kita itu mendes ulang itu. Nah, karena ini katanya ada 30.000 ya. 33.000 tenaga kerja yang ada di atas itu. Dari Jakarta. Bukan dari keseluruhan. Keseluruhan. Karena ada posisi-posisi yang saya bilang tadi yang tidak bisa diisi oleh orang lokal itu. Nah, kemudian terjadi misalnya, mohon maaf, sambil contoh di smelter misalkan, ada beberapa tenaga kerja yang dibawa oleh vendor dari luar, itu mengisi kekurangan orang-orang kita yang meninggalkan pekerjaan. Ada beberapa oknum lokal itu yang kerja 2-3 hari pulang, Pak. Ada yang kerja seminggu 2 minggu meninggalkan lokasi, ya kan? Bahkan ada sampai 60-70 orang sehari, Pak. Orang lokal tinggalkan pekerjaan. Memang fakta di lapangan. Fakta itu yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan? Nggak mungkin dia membiarkan kekosongan kan? Karena dia mengejar progres juga gitu loh. Ini yang sedang kita. Mungkin bisa saja terjadi. Mengapa saya karyawan lokal makin sedikit? Karena mungkin itu persoalan juga ya. Iya. Persoalannya itu Begitu juga, kerja Pak. 1 minggu mereka keluar tanpa alasan. Yang kedua, Ya. orang-orang kita ini kan kembali ke attitude, Pak. Attitude-nya kadang-kadang terpengaruh juga dengan yang lain. Jadi kerja misalnya, oh saya tidak cocok di sini, asal gaji minta pindah ke satu, di sini minta pindah ke sini, ini yang terjadi. Kenapa mungkin? Ini kan saya bilang teman-teman, jangan-jangan ada perlakuan berbeda lokal dengan yang di luar lokal. Ternyata enggak juga sih seperti itu. Enggak juga seperti itu. Cuman tinggal saya bilang teman-teman yang minta pekerjaan sini, jangan pilih pekerjaan lah dulu, cari pengalaman. Itu yang banyak terjadi kita, minim pengalaman kita. Nah, pun kalau ketemu yang Bapak bilang begitu kita des ini kan belum selesai nih, belum selesai, ini sedang berjalan. Kalau ketemu hal-hal yang semacam itu, tentu kita akan minta perusahaan untuk di breakdown ulang, di review kembali. Kita review kembali terhadap tenaga kerja yang dimaksud
Nggak mungkin kita memulangkan orang. Kecuali yang terjadi pernah kita memulangkan orang itu, Pudong dan lain-lain itu datang dia pada saat dia MCU ketemu orang lokal, kita pulangkan karena banyak tersedia di sini. Kalau itu boleh kita lakukan itu, mencegah itu. Tetapi kalau dia orang sudah bekerja, masa kita mau pulangkan orang? Kan nggak